Ini merah soalnya tintanya. Salah Yesus ini. Nah, nanti Pak Franky nanti pas di penghakiman, Yesus, kamu itu Tuhan. Kok kamu ngomong seperti ini sih? Ah gitu, gituin aja ntar. Bro, Woi, Nanti saya salah omong abang, biar kita bisa pelan-pelan dulu, biar nggak salah. Ya itu di skip aja Pak, nggak apa-apa Pak. Buat renungan pelajaran itu. ya pokoknya nanti komplain aja komplain pas di hari penghakiman. Saya ini capek-capek menuhankan kamu. Kamu malah di Wahyu 3:14 ngomong begini kepada Yohanes. Saya ini nggak terima. Pokoknya kamu bagi saya adalah Tuhan. Jangan kamu ngomong ciptaan ya. Salah kamu. Gituin aja. Nanti Yesus jawab, "Enyalah kamu karena engkau melakukan kejahatan karena aku." sautan dong Bang Alip, sautan dong. Ya kan kata kok kamu berseru kepadaku Tuhan? Pada saat itu enyahlah karena engkau melakukan kejahatan. Kalau di kita kan apa permulaan ciptaan itu nur Nabi Muhammad SAW kan gitu. Ciptaan tetap gitu. Nah kalau di ini kan Yesus gitu loh. Kalau mau pembandingnya kayak gitu loh. Gimana? Jadi masih mau nolak? Topiknya mau ganti, Brother Franky atau gimana? Tunggu dulu. Tunggu. Siap. Diresapi, diterima kenyataan yang ada. Sahabat, kalau menurut saya itu Yesus ialah ciptaan dong. Waduh, Bang Dragon apa Hanjo nih lagi ngomong barusan? Dragon. Oh, Dragon. Ya, Ya selamat Anda dibidatkan. saya Kristen tapi saya menghormati Yesus sebagai penebus dosa, tapi kami tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan ya. Oh, saksi Yehova. Sip. Karena di Yohanes 8 ayat 23 juga ada tertulis, dan di Yohanes 1 ayat 14 juga tertulis ya. Oh, gitu caranya. Jadi jelas bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Wih, setuju Pak, kalau gitu Pak. Oh iya ini, oh iya ngerti gua. Kamu lalu ia berkata kepada mereka, ini 8:23 ya, Yohanes. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus ada asalnya ya, gitu maksudnya ya. Ya, Oh, I see. Kalau Tuhan tidak berasal. ya. Oh, Masya Allah. Keren. Pinter. Amunisi nih, ini amunisi. Cakep, thank you G-Dragon. Gue pakai nih. Ya itu aja dulu lah, biar yang saudara-saudara lain dulu. Siap. Aku baru tahu kalau Bang Dragon ini selama ini diam-diam itu maksudnya punya paham sendiri. Iya. Ngerti dia kode etisnya ya. Kode Iya. etisnya ngerti dia. Daripada bentrok mending diem. Kecuali, makanya berani speak up karena bahas ayat ini. Balik Iya, speaker iya. karena udah pada diem ya, tahu dia kapan masuknya. Bagus. Anda bijaksana, keren. Orang kompor. Enggak ya, ini gue kira nge-expose gitu loh. Justru kita lagi apresiasi. Iya. Tapi Keren. Bang Franky, gimana Bang Franky? Udah ketemu belum? Maksudnya, Gua bukan ini ya, gue bukan mengapresiasi. Kita tuh bukan mengapresiasi apa namanya keimanannya, tapi kita mengapresiasi bagaimana cara dia, timing dia Ya, mengemukakan keimanannya. Pinter. di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Hebat. jadi mana Bang Franky nih jadinya nih?
Udah ketemu Frankie. belum? Penjelasannya. Frankie. Ya kalau ya saya tetap mempertahankan bahwa Yesus ada menyaksikan diri, walaupun ke dalam ayat itu mengatakan bahwa sebagai ciptaan dan sebagainya, tapi saya tetap mengatakan bahwa itu adalah penyaksian, ungkapan aja dia mengungkapkan tentang keberadaan Yesus di muka bumi ini. Oh, bohong. Yesus bohong ya di situ ya. Bohong dia. Itu kan penglihatan Yohanes. Itu kan yang ngomong Yesus. Ya karena Yohanes mengatakan bahwa dia pada istilahnya pengungkapan Yohanes kepada umat di Sardis itu mengatakan bahwa dia lagi menceritakan bahwa Yesus adalah pada mulanya dunia ini sebelum dibentuk dia sudah ada, gitu maksudnya. Iya, itu yang nyerita ke Yohanes itu Yesus atau Yohanes? Kan Yohanes yang melihat. Nah, kenapa tintanya merah? Kalau gitu semua Matius, Markus, Lukas, Injil juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga itu yang cerita bukan Yesus dong. Ya karena itu adalah Yesus sendiri berbicara kepada Yohanes dalam penglihatannya. Ya tentang tinta merah itu ya Yesus berkata kepada bahwa dia adalah pada mulanya dia sudah ada. Kan gitu kata Yesus kepada Yohanes gitu. bahwa aku loh sudah ada kayak gitu. Sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Karena akulah apa? Permu apa tadi kata Yesus? Akulah permulaan yang tadi bahwa dia sudah permulaan ada. dari apa? Akulah permulaan dari ciptaan. Pinter. Iya, paling awal dici. Bukan, ingat perkataan itu. Akulah permulaan dari ciptaan. Artinya dia sudah ada dari segala ciptaan yang ada. Gitu loh maksudnya. Bahwa akulah permulaan dari ciptaan, berarti dia sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Itu benar, itu sudah bahwa Yohanes sudah mengatakan Yesus mengatakan kepada Yohanes dalam penglihatan itu sudah benar bahwa akulah permulaan dari ciptaan. Jadi dia sudah ada, bukan Ya, ciptaan siapa di situ? Iya, kan dia sudah ada. Akulah permulaan. Ke pengertian itu kita udah bisa mengerti bahwa akulah permulaan. Permulaan jadi dari artinya ciptaan. Sebelum dunia ini dibentuk dia sudah ada, berarti dia adalah permulaan, dia awal, dia alfa omega, dia sudah ada. Jadi nggak perlu dipusingin itu sebetulnya, karena dia udah mengatakan. Yohanes itu melihat bahwa Yesus berkata kepada dia dalam penglihatan bahwa akulah permulaan dari ciptaan. Dia sedang menceritakan kepada jemaatnya di Sardis itu. Artinya ciptaan itu di sini Bang, dunia ini sebelum dicipta Bang. Maksudnya di situ. Sebelum ada dunia, sebelum terbentuk, di situ Yesus sudah ada. Itu makanya dibilang di permulaan, dia adalah permulaan. Ini nyambung lagi. Sekarang gini Pak, yang menciptakan dunia dan semesta itu siapa? Merujuk kepada ayat ini. Yesus sendiri yang menciptakan. Yesus ciptakan sendiri. Allah itu sendiri Yesus. Yang tadi Waduh, Yesus ini menjadi makin manusia. jauh ngelawan kitabnya. Loh, di sini dikatakan Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Berarti yang ini ciptaan Allah nih. Ada kata ciptaan Allah. Sekarang berarti yang menciptakan semesta ini siapa merujuk ayat ini? Begini Bang, kalau kata-kata Yesus itu, begini Bang, kata Yesus itu dikenal setelah dia lahir namanya Yesus kan? Ya, namanya Yesus. Ya, makanya kenapa kita bilang Tuhan? Karena sejarahnya Yesus itu turun ke dunia. Ya, kita kenal yaitu Yesus yang tadi Allah menjadi manusia. Makanya Yesus di situ bilang, dunia ini Nah itu sebelum kan ada. ucapan Yohanes tuh. Nah ini ucapan Yesus. Betul memang ucapan Tuhan Yesus, betul itu memang. Nah yang ucapan Yesus, dia bilang bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan semesta, Allah menciptakan Yesus itu dulu. Sebelum dari bagaimana tadi? Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Berarti sebelum dunia ada ini, dia sudah ada. Artinya sebelum ciptaan ini. Betul Bang Hanso, itu benar sekali. Artinya dunia ini belum diciptakan, dia sudah ada di situ. Begitu Bang. Benar sekali itu. Sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan siapa dulu? Permulaannya ada dia sudah menciptakan ada. siapa ada Allah dulu. menciptakan. Ya kalau gitu malah Bapak jangan bawa menciptakan dunia. Orang di sini cuma nyebutin cuman Yesus yang permulaan ciptaan Allah, nggak ngomongin dunia di sini.
Ya permulaan. Kenapa bawa-bawa Cipta dunia? ini sebentar. Kata ciptaan ini apa? Ini kata ciptaan. Nah, ciptaan ini kan kata ciptaan di situ kan dunia ini. Sebelum dunia jadi ini, ciptaan ini, ciptaan dari Di Tuhan. mana? Di sini ngomongin ciptaan dunia di mana? Ini kan Yesus. Makanya di situ, Bang. Sebelum kata-katanya di situ bagaimana? Coba dibaca, Bang. Coba dibaca. Ya dia itu lebih baca, jelas. itu baca tuh. Itu di share screen itu. Dan tulislah kepada jemaat di Laodikia, Yang setia dan benar. inilah apa suruh ditulisnya? Pesan Yesus kan. Inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Yesus. Ditegaskan saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ini Saksi, sudah ya. menegaskan dia itu saksi yang setia dan benar, Ya, saksi permulaan setia dari dan ciptaan benar. Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Mm-mm. sebelum ini dunia diciptakan, dia sudah ada. Jadi permulaan dari ciptaan Allah. Artinya dia itu sudah ada dunia ini sebelum ada. Begitu, Bang. Sebelum dunia diciptakan, Allah menciptakan siapa dulu? Allah menciptakan siapa dulu? Tidak ada. Allah menciptakan lagi siapa? Setelah itu manusia yang diciptakannya itu Adam. Loh, ini di sini ayatnya permulaan dari ciptaan Allah. Itu, Bang, tadi saya bilang sebelum, artinya permulaan dari ciptaan Allah. Berarti permulaan dari ciptaan Yesus sendiri itu. Yesus itu Tuhan loh. Makanya itu. Padahal tadi kalau mau di skip, mau bingung mendingan selesai. Cuma kalau di ngototin lagi, apakah penafsiran Anda sesuai dengan penafsiran dari orang-orang yang punya otoritas menafsirkan? Nah, ini nanti berlawanan lagi. Oh, Oke, enggak. kita coba. Ya. Oke. Saya enggak bawa Alkitab sih. Pak Saya Franky bawa saya Alkitab, coba kan? yang share Bang kalau di situ ada tafsirannya nggak apa-apa Bang ini. Ya. Izin saya bagi data. Saya Dan tadi udah tuliskanlah belum kepada ya? malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin saksi. Dari Amin, saksi yang setia dan benar, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Boleh diiniin kepental Kang Kuresnya, host. Yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Jadi, dan itu sudah benar bahwasannya bahwa Yesus itu Nih, memang sudah host, boleh digedein host? sudah ada sebelum nabi-nabi, sebelum dunia ini terbentuk. Jadi itu benar bahwa dia saksinya gitu loh. Oke, biar kita tidak asumsi, Bapak kan tadi itu asumsi ya. Pertama ayat Bapak sangkal, sekarang kita ayat tidak disangkal, ini tidak ada disangkal ayatnya. Oke. Ini bukan disangkal. Alkitab Disclaimer ini dulu, Bang. ya. Aduh, host. Mana hostnya ini? Host, nggak kebaca aku. Bos ketiduran. Hostnya turunin aja lah. Nih, oke, kita buka ya. Sambil nunggu ini ayatnya. Mari kita apa dari penjelasan Matthew Henry Commentary. Oke. Di sini dikatakan bahwa ini saksi yang setia dan benar ya. Mana lagi? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Dia yang teguh dan tak dapat, susah saya ambil baca ini, saya baca aja ya. Berubah dalam semua tujuannya, itu saksi yang benar dan benar yang kesaksiannya tentang Allah kepada manusia harus diterima, permulaan dari ciptaan Allah. Udah ditegaskan berkali-kali. Penjelasannya di sini. Nih ya. Permulaan dari
ciptaan Allah. Berapa kali di sini nih? Benar dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu dia udah tekankan berkali-kali bunyinya. Ya kalau Bapak masih menyangkal juga dari penjelasan dari Matthew Henry Commentary ini ya silahkan deh. Pakai hem aja, Bang Alip. Anda bukain hem aja nih. Ya silakan. Oke. Itu diklik aja itu kan ayat satunya, nanti kan ketafsiran. Ini dari hem aja ya, hem aja ya. Nah, Ya itu kan bisa dibaca kan. Tetap saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin itu. Itu ditegaskan berkali-kali bunyinya itu. nah itu Bang Alip, hem aja Bang Alip. Silakan, silakan. Biar jelas. Udah aku jawab barusan. Nggak kedengeran tah? Oh, Aku ngomong. tanggapan. Tinggal nunggu tanggapannya. Takutnya dikira kita asumsi gitu. Ya itulah. Itu hem aja lagi. Mau buka lagi tuh. John Wycliffe ini ada nih, John Wycliffe nih. Mau. Dari Yerusalem mau juga. Bang. Ayat itu poinnya ya itu sudah tadi yang seperti kita bilang tadi itu poinnya Bang dari ayat itu. Oh, Bang Alip itu responnya tetap kayak gitu Bang Alip gimana? Ya itu? itu adalah tafsirannya si siapa yang kamu katakan itu tadi ya. Ya tidak ada masalah, itu tafsirannya dia. Ini otoritatif loh, diakuin sama gereja-gereja loh. Kalau diakui sama gereja-gereja berarti Yesus sudah bubar kalau gitu. Ya udah, Iya. Berarti aturan- kalau misalnya itu diakui sama gereja-gereja, tentunya sudah diubah. Ini adalah kalau misalnya diakui ya, Sudah diprotes yang selama ini kita sembah-sembah sebagai Tuhan. berarti Atau sudah sebagai ini. dia diciptaan, jadi dia sebagai itu dicipta. Ya orang-orang Kristen yang seluruh dunia mungkin memprotes Lah itu Pak Dragon pun nggak masalah tuh meyakini sebagai ciptaan tadi. Ya makanya kan Dia ada harus sebagai Kristen. ada Tapi politik kita kan pada umumnya begini Bang, pada umumnya mayoritas di dunia ini kan apa namanya yang Tritunggal semua ini kan sudah semua sudah seperti itu. konsekuensinya Kalau ya memang itu menurut konsekuensi ya, pengakuan. kalau menurut Bapak Dragon itu ya itu kan tidak apa-apa kalau bagi saya Bang. Ya mungkin kesimpulannya gini ya maksudnya. Doktrin itu ada kalanya harus tidak sesuai dengan ayat tertulis gitu. Ya karena begini ya abangku, semua orang bisa menjadi penafsir. Sekarang Ustadz Ali juga menjadi penafsir. Bisa ada mengambil satu Oh nggak ayat bisa dan- nggak? Aku nggak bisa nggak gini, berani. Nggak bisa. Jangan. Kenapa demikian? Karena dari cara membaca Alkitab di atas tadi itu Anda sudah menafsir. Anda sedang menafsir. Dalam Ya beda membaca kok menafsir gimana Enggak, sih? karena Anda bisa mengartikan. Pemahaman pengertian itu adalah Bahasa tafsir. Indonesia itu. Nggak bisa, Bahasa Indonesia. Bang Ustadz. Bang Ustadz itu sudah lagi mempelajari sebuah kitab. Dari perkataan demi perkataan. Ada satu tafsiran. Kita memberikan pengertian, definisi. Apa sih artinya? Remanya apa nih bunyinya ini sebetulnya? Kan begitu. Kita bisa memberikan tafsiran-tafsiran itu. Dan semua Makanya orang kan tetapi Gini inilah, Pak, saya kan tadi membaca gereja tafsirannya menerima juga atau gereja diserahkan menolak. kepada penafsirnya gitu loh. Nah, makanya kan tidak semua bisa dijadikan patokan sebagai sumber utama yang dijadikan patokan untuk mendiskreditkan atau apa memberikan suatu poin terhadap ayat tersebut. Semua orang bisa menjadikan. Bung Franky, kalau momen Anda ini, itu mana ditafsir lagi? Itu kan udah jelas tulisan ciptaan, apalagi. Iya. Bang Franky, Tetapi makanya tadi Abang Henzo bilang, jikalau atau saya mengatakan bahwa jikalau ini bahwa Yesus adalah ciptaan, ya udah bubar. Ya itu kan makanya doktrin Pak. Maksudnya di doktrin itu. Iya doktrin. Doktrin itu memang ada. Tidak ada gereja yang sempurna tanpa doktrin.
Sekoyong-koyongnya orang datang, dia bilang begini, kalau tanpa ada doktrin saya tidak percaya. Doktrin itu memang harus ada, karena Nah, iya, makanya sejarah saya bilang doktrin Alkitab itu siapa-siapa yang menulis. Tentunya ada bapak-bapak gereja yang melahirkan semua itu. Kan Di tidak ayat sini, mungkin. Bang, di ayat sini tidak ada yang kita permasalahkan sebenarnya di ayat sini. Iya, tidak Itu sudah ada. jelas, tidak ada, iya. Karena kita semua tidak itu akan sudah mendebat doktrin. Kalau doktrin Anda itu sebagai Tuhan bukan ciptaan, itu hak Bapak loh. Saya tidak akan mendebat itu. Benar. Hah? Saya serahkan. Iya, Yang iya. kita diskusikan itu ayat tertulis. Iya, makanya itu saya bilang tadi, Bang. Kalau memang itu ayat itu bermasalah, itu sudah tidak diterima seluruh gereja-gereja di dunia ini. Iya. Kalau memang itu betul-betul memang Yesus itu ciptaan. Begitu, Bang. Tapi kan itu tidak. Iya, Sekarang ini kan makanya. tidak. Makanya kan dirubah pemahamannya. Maksud dari permulaan ciptaan itu kan kalau merubah ayat nggak berani, nggak bisa. Akhirnya doktrinlah yang dimasukkan. Maksudnya Yesus yang menciptakan semesta ini kan itu. Memasukkanlah doktrin itu. Iya, karena kita bertuju kepada ayat itu, makna dari atau poin dari ayat itu. Itu dia, Bang. Kita berdasarkan Alkitab. Kalau kita berdasarkan Alkitab, Bang, begitu, Bang. Karena gini Bang Henso, kita juga tidak mematokkan satu ayat itu aja. Ayat-ayat lain yang Iya, harus kita ayat baca. lain banyak, Sehingga kita iya. bisa menyimpulkan bahwa kenapa Yesus menjadi ciptaan. Yohanes juga memberikan bahwa pada mulanya, ya gitu kan, Yohanes juga menceritakan itu demikian. Kalau Iya. bilang itu dia putar balik, gimana? Penafsirannya gimana? Loh, Nggak mungkin. nah, makanya kita gini, Pak. Coba Gini kita loh, Bang gini Ustadz. pahami ya. Gini Bang Ustadz, artinya begini, kita tidak bisa berpatokan satu ayat aja. Alkitab itu kan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sehingga dari situlah kita bisa mengangkat, memberikan satu pengertian atau simpulan bahwa oh ternyata Yesus ini begini, kayak gitu. Orang bisa membuat satu muktamar atau konferensi atau konsili, itu tidak gampang untuk mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan itu para pemikir yang duduk di situ untuk memberikan satu pernyataan, deklarasi. Ya, nah Kan itu dalam tidak muktamar ada. itu Pak, dalam muktamar itu, dalam konsili itu, ada juga nggak yang meyakini Yesus bukan Tuhan? Makanya itu kan gereja menolak, ada yang makanya ada yang itu. ada Pasti gini loh, semua ada yang bawa dalil, tetapi- merujuk kepada tetapi- dalil. Cuman Iya, kalah tetapi- menangnya. Hasil konsili tetapi- dimenangi oleh Tritunggal. Makanya kan Iya, sejarahnya itu kan karena- yang menolak titik-titik. Iya, tetapi itu kan menjadi suatu keputusan. Kalau misalnya itu ya tidak, kalau dia tidak meyakini ya dia memisahkan seperti Yehova, dia memutuskan untuk dirinya untuk menjadi denom yang berbeda. Dia tidak sama, ya tidak ada masalah. Iya, Memang berdasarkan sesuai ayat keyakinan. juga kan. Makanya kesimpulannya itu di doktrin gitu. Sebenarnya Kalau begini, Bapak mau bandingkan misal dengan Yohanes 1 dan Wahyu ini, kita coba bandingkan lebih kuatnya mana. Misal gini, kalau Yohanes itu kan perkataan Yohanes, catatan-catatan Yohanes secara ininya. Sementara di Wahyu ini adalah ucapan Yesus sendiri. Kalau ucapan Yesus sendiri berarti lebih benar pengucapnya daripada orang lain yang menceritakan tentang dia. Contoh, saya mengatakan Pak Prengki. Kalau saya katakan Pak Prengki begini, tapi Pak Prengki sendiri yang mengatakan adalah Pak Prengki itu begini, pasti yang lebih kuat itu Pak Prengki sendiri ucapannya. Oke, saya bertanya. Logisnya Oke, begitu. saya bertanya kepada Ustadz, Yohanes itu bertemu dengan Yesus enggak? Yohanes pernah bertemu dengan Yesus enggak? Sebentar, aku mute dulu ini ya. Ada anak datang, noise takut nggak? oh iya. Izin Ustadz, saya bertanya sebentar sama Bung Prengki, boleh ya? Boleh, silakan. Terima kasih. Bung Prengki, Siap, sepertinya Komandan. tidak ada situ kami berasumsi, karena udah jelas Saya tidak mengatakan abang berasumsi ya bang. Saya nggak pernah mengatakan ya, demikian. berasumsi atau mentafsirkan dan segala macamnya lah. Karena sudah jelas dan tegas itu ayatnya ditulis ciptaan. Bahkan korelasi cukup banyak ya. Di Bilangan, di Matius, di Yeremia, di Wahyu dan Amsal dan sebagainya. Banyak korelasinya. Nah, kalau abang tetap ngotot itu menyatakan Yesus itu Allah atau Tuhan sendiri, saya kembali ke Matius 3 ayat 16, Bang. Kalau menurut abang, aku mau bertanya, kalau menurut abang Tuhan abang ada berapa? Matius 3, Ayat dulu 16. kita periksa dulu abang. Matius
Tiga berapa bang? 16 sampai 17. Nah, makin seru ini ya. Aku mau bertanya, Tuhan abang ada berapa sebenarnya kalau abang bilang Yesus itu buat ciptaan? Ntar dulu bang, kita tanya yang ini dulu biar kita bisa tahu. Matius 3, 16 sampai 17 ya bang ya. Ya. Kita baca ayat Sebelum sebelumnya. abang buka, aku mau tanya dulu, Tuhan abang ada Lalu berapa Yesus- sebenarnya? Jujur. Tuhan ada berapa? Ntar dulu, aku mengerti apa jalan pikiran abang. Iya, silakan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkanlah seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Bukan bang, saat Yesus Sudah dibaptis, bang. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah aku anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Bagaimana? Ya. Jadi menurut abang, enggak, aku mau tanya, Tuhan abang ada berapa? Iya. Kenapa Tuhan 3 atau 1 gitu? Enggak, abang jawab aja bang. Inilah ayat inilah yang menyatakan tentang yang namanya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dah Roh Kudus ya. Iya, makanya kalau dibilang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak tercatat, Itu kan konsep, ini Bang. sudah menjawab. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan Tapi konsep, bukan Bang. berarti Tuhan itu tidak. Enggak. Bapa itu di dalam Bapa, saya kasih gambaran. Dalam lingkaran itu adalah Bapa. Itu terkandung. Itu kan konsep Ada firman, keimanan bang. ada Roh Kalau abang bicara itu, Allah, Putra, Roh Kudus. Saya pun Bukan paham. bang, bukan keimanan. Di situ Yesus sudah sempat berkata, ada Begini. tertulis di kitab itu, di kitab Yohanes, di kitab Matius 28 itu Yesus yang berkata sendiri, pernah Enggak, membahas. Coba abang jawab dulu, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Enggak. Itu dasarnya di Coba sini. jawab dulu bang, Tuhan abang ada berapa? Saya tanya dulu, jawab dulu. Biar Jadi bisa. Tuhan ada berapa? Satu. Satu. Satu, oke. Iya. Nah saat Yesus dibaptis itu kan ada 3 sosok bang. Ada Allah, ada merpati ya, Roh Kudus, ada Yesus. Jadi yang mana yang Tuhan, yang mana yang manusia, yang mana yang apa? Di situ aja. Karena langsung situ ada 3 sosok. Iya, makanya kan dari tadi bahwa dalam pembicaraan ini kita berhubungan kolerasinya dengan Tritunggal itu. Makanya adanya Tritunggal karena ada ayat yang mengatakan demikian. Kayak gitu. Jadi kalau untuk Tuhan itu hanya satu, abang. Tuhan itu Esa. Pancasila aja itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Cuma kalau satu, Bang. Pancasila, Nggak ada di tapi dunia kalau ini. Pancasila nggak mengatakan Tritunggal, Bang, Esa. Iya, Esa sama aja. Makanya ungkapan ini Beda lah dikatakan Tritunggal kepada sama Esa, seluruh Bang. umat manusia. Bang. Abang nggak bisa begitu. Bahwa para pemikir gini loh, para pemikir Bung Karno memikirkan kenapa terlahirnya Pancasila. Bahwa dia melihat bangsa kita ini nggak bahas dengan itu. beragamnya manusia, Izin Bang ya, beragamnya sebagai kayak gitu. izin Bang, Kayaknya sebagaimana yang Sehingga Aduh. ideologi ini diturunkan untuk menyatukan bangsa Izin, ini Bang, izin, bahwa Bang. hanya satu Izin, Bang. Tuhan. Kayak gitu, izin Abang. sebentar ya. Sebagaimana yang tertulis tadi di situ. Waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan. Terus kemudian merpati Roh Kudus ada di atas kepala Yesus. Terus ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Itu berbeda tempat, Bang. Satu manusia dibaptis, ada Roh Kudus merpati di atas kepala, ada suara dari surga. Ini 3, Bang, nggak bisa dibohongin, Bang. 3 ini tempat Iya, berbeda, kalau Bang. kita benar, itu memang benar. ada beberapa tanda yang diberikan Allah itu kepada kita. Jadi kita melihat secara keseluruhan, ada secara hitungan matematika itu memang 3. Ya, terus Tetapi mereka adalah satu kesatuan itu yang Bagaimana? dinyatakan kepada. Bagaimana Kalau satu kita kesatuan, Bang, kalau berpisah? Ya tidak ada berpisah di situ, Loh, Bapa, Putra dan oke, Roh. oke. Karena Saya kasih firman tahu itu ya, turun menjadi manusia. Saya kasih tahu ya berpisahnya ya. Makanya Yesus yang turun menjadi manusia. Nah, dengan pembaptisan itu adalah satu pengajaran untuk mengatakan bahwa inilah Pak pemetraian Pre, diri seorang yang mengikuti Kristus. Dia harus dimetraikan
dalam nama Bapa Putra. Nah, di situ distempel supaya domba-domba ini tidak hilang, domba-domba ini dimeterai. Kita nggak berbicara Frankie ini domba. kalau Gantian ya, sebentar ya, dikit lagi. Pak Franky, kita nggak berbicara domba, tapi tolonglah janganlah dilawan yang tertulis di Bible. Frankie nggak mau kalau Yesus itu ciptaan. Sebentar bang, dengerin dulu ya. Yesus itu sedang dibaptis. Ini manusia dibaptis oleh manusia. Dia sedang di sungai bang, di sungai Yordan dibaptis dia bang. Ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku mau berkenan. Saya mau nanya kepada abang, apakah suara yang dari surga ini sama dengan yang dibaptis? Coba dijawab bang, sama atau beda bang? Dijawab bang. Suara dari surga sama yang dibaptisi sama atau berbeda? Benar. Saya menyetujui apa yang abang katakan. Sama atau berbeda bang? Jawab dulu. Itu memang suara yang turun itu. Saya nggak nanya ya, suara yang turun yang dari surga betul. itu dengan yang dibaptis sama atau beda? Dalam konteks hal itu, dari 3 tanda, ada suara, ada burung merpati, ada Yesus, di situ ada 3 pribadi yang berbeda. Oke? Oke, berbeda. Baik. Kalau berbeda bang, yang mana yang Tuhan? Yang dibaptis kah atau yang di surga kah? Ketiganya adalah sama. Sama. Katanya tadi berbeda. Iya, dalam tapi tidak bisa dipisahkan. Sebentar dulu. Dengerin baik-baik loh. Ini jangan bodohnya anak kecil bang. Pagi di hari Ahad loh banyak yang nonton. tidak ada yang membodohkan, hanya karena gini. Abang dulu, Pak itu Brengki. abang Dengerin itu dulu, belum Pak. dipindahkan ke air yang jernih. Dengerin Abang dulu, itu Pak. masih Pak di Brengki. danau yang keruh. Dengerin Sehingga Adam ya. tidak bisa pernah mengerti. Coba abang datang ke air yang jernih, abang pasti Gak mengerti. usah perlu ke air iya, bang. Dengerin baik-baik. Cukup Anda mendengarkan suara saya. Bahasa Indonesia loh ini. Dengerin. Tadi Anda mengatakan yang dibaptis itu adalah Yesus. Ada suara dari surga adalah Bapa. Anda mengatakan berbeda. Berbeda. Nah, saya lagi tanya, yang mana yang Tuhan? Jawaban Anda adalah sama. Ini abang normal apa sih sakit bang? Abang sakit apa gimana ini bang? Sederhana sekali loh. Iya, menurut gini, kan kita berbicara konteks secara keimanan, secara teologi. Ya, ini kan kita bukan bicara Jadi tentang Pak Pregi kok matematika yang diajak satu. pinter nggak mau ya? Kenapa ya bang ya? Loh, kan kita berbicara ini kan konteksnya agama, konteksnya bukan agama. Ini lupakan Kita kan dulu, bukan ini berbicara tentang tertulis. gini abang. Kita bukan berbicara tentang eksata. Kita harus membuat suatu penafsiran yang harus kita benar-benar. Nah itu namanya Anda melawan yang tertulis. Tidak ada yang melawan karena di sini Kalau Bapak begitu menyatakan ikuti. gini loh. Bapak menyatakan bahwa ia sangat berkenan kepada Yesus. Jadi kita mempunyai 3 oknum ilahi yang setara, adalah bertentangan Bang, dengan seluruh. kemana-mana pun Anda terlalu salah kalau bicara. Dengarkan dulu saya ya. Di Matius 3, data tertulis ya. Matius 3, nomor 13 sampai 17. Itu endingnya ada manusia yang dibaptis di sungai Yordan, namanya Yesus. Manusia loh ini bang yang dibaptis, bukan siapa-siapa loh. Yang dibaptis ini adalah anaknya Bunda Maria sedang dibaptis oleh pembaptis Yohanes. Kemudian ada suara dari surga, itu suara Bapa yang mengutus anak Bunda Maria ini. Saya mau nanya kepada Anda, diulang sekali lagi bang, tolong jangan lawan data ini. Apakah suara dari langit ini dengan anak Bunda Maria yang dibaptis ini sama atau berbeda? Dijawab dulu bang, singkat aja. Dalam hal ini kalau kita mengatakan bahwa itu memang suatu tanda yang berbeda. Yang berbeda. Sip, udah berbeda. Ada Udah berbeda. cukup. Cuma Berbeda. kan kita Nggak usah pakai cuma. kita harus menjawab bahwa ketiga pribadi itu mereka Saya nggak nanya memiliki. 3 pribadi itu. Anda Loh, udah itu kan jawab. abang Andi yang punya iman. Abang Andi berhak untuk memberikan definisi itu. Tetapi Saya nggak secara berdefinisi, saya nggak berpendapat Pak Prengki. Saya nanya Anda Iya, sederhana makanya sekali. kami jawab secara iman kami yang Ya kami Anda bisa udah menjawab. mengerti. Tadi Lalu Anda udah kalau menjawab, ditanya- kan berbeda. Anda udah jawab beda loh tadi. Iya, saya udah dari tadi mengikuti Abang Handi Ya, bahwa oke, itu berbeda. benar. 3 Baik. pribadi yang berbeda. Makanya Oke, saya harus berbeda. katakan bahwa mereka
mereka Ya udah adalah cukup satu jawabannya, berbeda. Iya. Iya. Sekarang kalau berbeda, yang manakah yang Tuhan? Yang dibaptiskah atau yang di surga kayak bersuara? A. Yang dibaptis, B. Yang di surga, C. Keduanya Tuhan. Tuhan yang dibaptis. Oke, Iya, Tuhan yang dibaptis. Iya, Yang Tuhan yang dibaptis. yang di surga siapa? Yang bersuara. Ya Tuhan juga yang di surga itu. Tapi bukan Berarti dua ada Tuhan. dua Tuhan. Tidak, bukan berarti dua Tuhan. Itu Lah, yang katanya berbeda tadi. iya. Tidak bukan berarti dua Tuhan, Bang. Lo dua, Bang. Nah, coba Pak Henso dengerin. Yang dibaptis itu sama enggak dengan suara yang ada di surga? Sama atau beda? Ya berbeda. Berbeda berarti dua Tuhan, Bang. Bukan. Tapi Lah. begini, karena dia masih di dunia Iya, kedagingan memang di itu. dunia dia, Bang, dibaptis. Iya. Yang di dunia ini dibaptis menurut Anda Tuhan. Yang di surga bersuara juga Tuhan. Nah, keduanya ini berbeda. Artinya ada dua Tuhan yang berbeda. Satu Tuhan sedang dibaptis, satu Tuhan yang ada di surga bersuara. Ya itulah Tritunggal kita, Bang. Nah iya, jadi akui aja bahwa ada dua Tuhan, belum tambah Roh Tritunggal Kudus. Jadi Tritunggal kita itu artinya kita percaya Tritunggal itu yang satu esensinya namun tiga pribadi tidak bisa dipisahkan. Nah itu. Ya itu iman Anda, tapi nyatanya adalah di sini Anda udah akui bahwa yang dibaptis Tuhan, dibaptis oleh manusia, suara dari langit juga Tuhan, ada dua Tuhan. Jawaban Anda dari awal, yang dibaptis dan yang suara dari surga berbeda. Ada dua Tuhan. Tambah lagi Tuhan lagi satu di atas kepalanya berbentuk merpati. Artinya ada tiga Tuhan. Makanya di sini Ini gue begitu tunjukin ya tuh. ada Bapa, Iya, iya, tuh, Anak Allah dan Roh Kudus ya di Ya, situ. itu ada yaitu tuh kita datanya tuh. Tritunggal. Coba bacain, Gi. Tritunggal. Mae gedein punya gua, Mae gedein. Mbak Maes tiga den tuh, Bang Oji tuh. Woi, Ya Gedein lagi, gedein jujur lah Bang, jangan diumpetin. Kalau tiga ya udah, kita juga nggak maksa kok, nggak ketawa kita. Lebih jujur gitu loh, daripada Bang. diputer-puter Abang sulit loh. Iya, enggak. Memang kepercayaan kita seperti itu, Bang. Iya. Ya itu loh. Datanya sama itu di Matius 3, 13, 17 juga sama. Itu kok pasti sebenarnya itu. Sebenarnya Yesus nggak mau dibaptis. Gitu loh. Tuh. Keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Ada roh Allah di atas, turun di atasnya. Yesus sedang dibaptis di sungai Yordan. Ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Ketiganya ini berbeda. Berbeda tempat ya. Satu di air, satu di atas kepala awan-awan, satu dari surga. Berbeda tempat. Yang dibaptis adalah Tuhan, yang di atas kepala adalah Tuhan, yang di surga adalah Tuhan. Tiga Tuhan berbeda. Iya, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu loh. Bang. Satu hak. Ya kalau ini diakui ya kelar Bang. Jadi nggak usah mengatakan Tritunggal itu satu, nggak masuk akal Bang, serius. Artinya Jangan dibodohi anak kecil lah Bang. enggak, bukan bodohi, Bang. Jadi kata Tritunggal itu Lebih baik jujur saja udah, satu hati. gitu loh. Lebih baik seperti Bang Jody itu loh, Triteos, tiga gitu loh. Nah kalau abang begini ya sulit jadinya. Saya siapapun pendeta, saya berani diskusi kayak gini, saya tanyakan yang sederhana. Emang bulat Bang menjelaskan, bulat gitu loh. Karena ini jelas berbeda. Kenapa Ini kita anak orang kok ya, ya dibaptis. Begini, Bang, kenapa kita bertahan di situ? Kita Gedein dikit bertahan- suaranya Pak Enso. Sorry. Iya. Pak Enso ada gedein Kena- dikit suaranya. Iya. Kenapa kita bertahan di situ? Kan pada dasarnya kita sebagai orang Kristen itu Tuhan yang Esa itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Pak, yang kekal, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berarti di situ yang mana betul-betul atau benar-benar ya Yesus Bapa, Allah atau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti satu hakikat tapi tidak bisa dipisahkan. Ketiganya itu Berpisah Pak, Esa. waktu dibaptis berpisah Pak. Gimana sih nggak orang berpisah kok Pak. Waktu dibaptis siapa bilang nggak berpisah? Betul, berpisah secara tubuh ini berpisah. Yesus Iya kalau bilang berpisah kenapa bilang nggak bisa berpisah. dipisahkan Tapi Bang? Kalau udah hakikatnya berpisah, dia- berpisah. hakikatnya dia-
Jangan bilang lagi tidak Itu bisa aja. dipisahkan, gitu. Oke, pertanyaan saya kepada Bang Andi. Apa tujuannya Yesus dibaptis? Oh, tujuannya Yesus dibaptis adalah untuk supaya memulai dia diangkat menjadi rabi, memulai pengajarannya sekaligus dia sebagai Yudaisme. Syaratnya memang begitu. Salah, Bang. Ya terus apa? Apa saya mau jujur bahwa orang yang dibaptis itu untuk penghapus dosa? Mau? Buat tak bacain datanya. Orang yang dibaptis itu di zaman dulu itu menghapus dosa. Ini saya ambil jalan tengahnya bahwa Yesus itu dibaptis untuk memulai pengajarannya di umur 30 tahun sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai rabi Yahudi gitu loh. Guru dia. Apakah sejarah para nabi-nabi mereka apakah ada yang dibaptis dengan cara itu? Yesus doang, nggak ada yang lain dikisahkan kecuali Yesus yang ada tertulis di sini. Nah, itulah perbedaan. Ya memang berbeda, Bu. Nah, Setiap para nabi itu iya. berbeda. Nah, makanya itulah keunggulan Yesus sendiri. Keunggulannya apa? Loh, kan dari tadi tradisi. Kalau dia Orang bilang dia dibaptis kok. Kalau dia unggul banget gitu loh, dia nggak perlu tanda kayak Yohanes dibaptis. Mestinya dia yang membaptis orang gitu. ya, tapi itu menjadi suatu nubuat yang harus Masuk akal nggak, digenapi. Bro? Masuk akal nggak kalau Tuhan dibaptis? Maka dari itu adalah suatu pengajaran yang sedang diajarkan Yesus kepada Masuk Allah. akal nggak Tuhan dibaptis? Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk menerima Yesus sebagai putra tunggalnya yang maha kudus itu, supaya kita mengakui bahwa dia adalah Yesus. Dengan meterai itulah kita diberikan keselamatan. Ya, mengakui dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Di mana datanya Bapak di surga mengatakan Yesus adalah Tuhan? Di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Mereka Satu adalah apa? satu. Pindah lagi ke Yohanes. Aku di dalam aku, Bapa di dalam. Loh, Iya. karena itu adalah pernyataan akulah terang Iya, dunia. iya. Kerajaanku bukan dari sini tapi kerajaanku dari sorga. Oke, baik. Iya. Pindah topik lagi ya. Aku dan Bapak adalah satu. Menurut Anda itu satu apa? Ya mereka adalah satu. Makanya dari tadi Bapa, Putra dan Roh Kudus Bagaimana adalah mungkin tiga satu, pribadi yang Bang? berbeda, tetapi mereka setara. Bang Prengki satu. yang terhormat. Itu ada satu kesatuan, Abang. Satu kesatuan bagaimana? Orang dia berpisah kok waktu ada di Yesus di bumi dibaptis. Berpisah Ya, kok. betul. Makanya tergenaplah di Yohanes itu bahwa Firman turun menjadi manusia. Oke, Kan waktu memang dia dia menjadi turun. manusia, waktu dia menjadi manusia dia Tuhan nggak? Ya dia tetap Tuhan. Dia Berarti- sebagai manusia tapi turun firman dia turun menjadi Oke. manusia. Keilahiannya Oke, dia berarti tidak ada- tidak Oke. tidak ini dia Berarti ada ada- sepenuh keilahian dan sepenuh berarti- kemanusiaannya. Iya. Berarti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga gitu. Iya. Ketika kita berjumpa dengan dia sebelum itu kita tidak pernah tahu. Makanya pada waktu dia dengan para ahli-ahli Taurat, bagaimana Yesus mengatakan bahwa aku akan merusak bait, aku akan membangun bait Jangan Allah ke ini bait- dalam bait tempo dulu. 3 hari. Jangan dulu ke sana. Enggak, ntar dulu. Itu ungkapan Yesus begitu bahwa Iya, aku akan paham. membangun, aku Saya akan pengen membangun sederhanakan. bait Allah Dengerin ini dulu, Pak selama 3 Prengki. hari. Ini sederhana, pada jangan saat itu Pak baru Prengki. orang Pak Prengki ini Ntar sederhana. dulu, baru jangan kita ada dipersulit. toleransinya, Abang. Nggak ada dipersulit maksudnya. Saya menjawab ini biar ada hubungannya. Orang nggak Bahwa bisa- orang nggak ketika ditanya Yesus itu. mengatakan, Orang nggak ditanya. iya, Dengerin dulu benar. ya. Makanya saya menjawab ini. Dengerin dulu ya Bang Pak Prengki ya. Kalau Yesus di bumi adalah Tuhan, Bapak di surga juga Tuhan, ada berapa Tuhan? Bukan pengertiannya seperti Pengertiannya begitu, tidak seperti Abangku. itu, Bang. Loh, terus lu Pengertiannya mengertiin seperti apa itu. sebagai apa? Ya itu Iya, tadi kalau saya misalnya- bilang. Makanya Abang saya harus bilang pindah kalau ke Kristen. Oke, kalau begitu menurut- saya persingkat. kalau Tuhan menurut Anda ada iman kita berapa? seperti itu. Saya persingkat aja. Tuhan Anda ada berapa? Ya satu. Ya Nam- satu. Oke, satu. Namanya siapa? Allah itu. Bukan Yesus. Yesus itu setelah dia jadi manusia. Iya, Tuhan Anda namanya siapa? Ya itu. Yahweh. Ya Yahweh itu. Yahweh. Berarti itu bukan Allah. Yesus. Berarti bukan Yesus. Yesus itu kan dikenal setelah dia lahir. Makanya Iya, malaikat Tuhan Anda kalau satu Gabriel sebutkan datang. namanya siapa? Ya Kan, kalau mau jangan kita persoalkan nama. Nama itu kan cuma hanya gelar. Namanya Gini, satu Abang. gimana sih? Nama itu adalah gelar. Nama yang diketahui oleh perjanjian baru adalah Itu ketika saya nggak nanya Gabriel itu. menyatakan kepada Bunda Maria bahwa anak yang terlahir ini adalah Yesus Saya Kristus nggak itu. nanya itu, Bang. Tetapi Ini- pada zaman para nabi-nabi itu mengenal bahwa dia adalah Yahweh.
Jadi Kenapa nama itu sih? adalah cuma hanya gelar. Jadi Pak tidak ada Franky, masalah. kenapa sih Anda mempersulit keadaan Anda sendiri loh? Enggak ada, hanya Sebenarnya abang. nggak sulit bang. Nggak. Kita tidak Ya mempersulitkan kalau nggak itu. sulit, Kalau kita gini, abang, kalau kita kalau nggak sulit, dipersulitkan, dengerin abang, kalau nggak sulit. gini, Tuhan Anda berapa? Kalau nggak sulit. gini abang. Coba Anda tanya saya deh. Coba Anda tanya saya. Itu hak Coba Anda veto, tanya hak saya pribadi, pertanyaan yang sama. keimanan abang. Kita Coba nggak bisa. Anda tanya pertanyaan Nggak yang bisa. sama. Nggak bisa. Ya kalau begitu saya yang nanya. Dengerin pertanyaannya. Gini, abang. Saya mengatakan kepada abang Andi, keimanan itu nggak bisa kita memaksa. Makanya Saya dari nggak tadi maksa, orang saya nanya kok. Makanya gini, bahwa sesungguhnya ketika abang misalnya pindah ke Kristen, baru abang bisa mengerti. Oh. Tapi iya. Jadi Karena kalau begitu ngapain diskusi? Iya, makanya kan kita memberitahukan hal demikian, abang tetap tidak percaya. Ya sudah mau gimana? Oke, kalau Gimana? begitu Gimana sih? buat Gini loh. saya percaya mewakili anak kecil di seluruh dunia, umur 6 tahun sampai 12 tahun. Dengarkan pertanyaannya. Tuhan Anda berapa? Satu. Namanya siapa? Satu. Namanya Tuhan Yesus yang kami kenal hari ini. Oke, baik. Ini. Oke, deal ya. Tuhan Anda satu namanya Yesus. Baik. Yesua Hamasia kalau Ya, Yesua Amasia. Apakah Tuhan Anda ini anaknya Bunda Maria? ya tidak ada masalah kalau dia Saya turun nggak menjadi permasalahkan. Saya tidak ada tanya. masalah karena memang sudah dinyatakan bahwa firman itu gini lah abang. Yang Karena mempermasalahkan siapa? iya, kan maka dari itu Bang Andi kan bertanya seperti itu. Pertanyaan saya apa? Ya kayak tadi itu bahwa Apa? Bunda Maria Nggak tahu kan pertanyaannya Anda jawab. Yesus Dengerin makanya. Tuhan itu adalah anaknya Bunda Maria. Iya, tinggal jawab iya atau tidak. Iya, saya menyatakan iya. Baik. Artinya kesimpulannya adalah Anda menuhankan anak Bunda Maria. Betul apa betul? Anda Tidak. menuhankan tidak. Tidak. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Bunda Maria juga menyembah Yesus itu sendiri. Menyembah Yesus sebagai Ya, saya tanya kepada Anda. Anaknya Bunda Maria Para namanya... majus menyembah Yesus itu Iya, sendiri. paham Para itu, malaikat dengerin datang dulu. menyembah dia. Itu loh, para malaikat itu menyembah dia loh. Iya, dengarkan dulu saya Termasuk bicara. Bunda Maria juga menyembah dia. Pak Prengki. Biar sebentar Pak Prengki. Pak Prengki Dengerin biar dong, sebentar. saya sederhana loh ini. Ya, Jangan silakan. persulit atuh ah. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Ya, apakah itu Tuhan Anda? Tuhan Anda, Tuhan aku. Ya, apakah Tuhan Anda anaknya Bunda Maria? Iya, anaknya Bunda Ya Maria. udah jelas, udah. Kenapa nggak dijawab dari tadi gitu loh? Iya. Jadi Pak Henso ini jujur dia menuhankan anaknya Bunda Maria, selesai. Oh, tapi Kenapa Prengki bukan begitu diputer-puter? kesimpulannya. Bukan, tapi kesimpulannya bukan begitu, Bang. Loh, Anda berkesimpulan sederhana kok mau dibantah lagi sih? Iya, tapi bukan berarti menuhankan anak manusia atau anak Bunda Maria, Lah, Bang. Bukan. Anaknya Bunda Maria itu manusia nggak? Anak yang melalui wadah Bunda Maria. Nggak, saya tanya dulu Pak Melalui Henso. wadah Bunda Maria. Anak yang dirawat Bunda Maria itu manusia atau bukan? Iya, anak manusia. Gedein suaranya Bang, Secara gedein kedagingan suaranya dia Bang. manusia. Pak Henso Secara gedein. kedagingan dia manusia. Iya, Oke, iya. manusia. Secara kedagingan dia Oke. manusia. Iya. Oke. Apakah anaknya Bunda Maria ini Tuhan Anda? Iya, Tuhan saya. Iya, artinya Anda menuhankan manusia ini anaknya Bunda Maria toh, jelas. Tapi bukan. Kalau memang sebentar. Kalau memang Bang Andi mengatakan seperti itu, ya saya tidak protes juga. Tapi Saya nggak mengatakan begitu, Anda yang mengiyakan. Iya. Tapi pada dasarnya, ya itu tadi saya bilang, Allah yang menyatakan Ya, diri sebagai Bapa itu, ya yang berinkarnasi. Ya, Tuhan Anda anaknya menjadi Bunda Maria manusia. dong, berarti kan, betul kan? Menjadi Iya, udah manusia, diakui iya. itu. Tapi bukan anak secara Anak secara apa Seperti lagi? manusia Mau biasa. menghilangkan lagi. Jangan dipisahkan anak orang sama ibunya, jangan. Dia itu anak kandung. Nggak Anak apa-apa. kandung loh itu. ya enggak Pak. Iya, enggak apa-apa. Tapi di luar bersetubuh dengan siapa-siapa itu. Iya, paham itu. Dia nggak bersetubuh dengan siapa-siapa, paham kita. Nggak boleh itu. Dia tuh Bunda Maria itu wanita suci yang dipilih supaya melahirkan Dipilih, Yesus yang Anda Tuhan kan. Iya. Setuju toh? Iya, setuju. Iya. Lukas Wanita 1 ayat suci. 46, 47, 49 Iya, paham, nggak itu usah pakai data, menjelaskan. saya paham itu. Iya, Gabriel bahwa mendatangi menjelaskan dia, bahwa dengerin, Prengki. Maria Pak Prengki memuliakan banyak isi ngomong, buah nggak mau rahimnya. jujur. Ntar Pak Prengki, dulu.
Saya ngomong dulu sama Pak Henso. biar Bunda Maria itu menyembah Yesus apa enggak ya gitu loh. Bahwa Maria memuliakan isi buah rahimnya karena dia tahu bahwa Yesus adalah Allah dan juru selamat. Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, Allah juru selamatku. Oke. Lukas 2 ayat 11 menjelaskan bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias itu Tuhan dan juru selamat. Bukan begitu bunyinya Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Gitu loh. Sekarang saya mau nanya Pak Prengki, waktu Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria Tuhannya siapa? Ya Tuhannya Yesus. Bunda Maria Artinya Bunda Maria menuhankan isi kandungannya, begitu? Iya, dari tadi kan dia bilang itu dijelaskan memuliakan. Berarti kalau Bunda Maria mau berdoa kepada dalam kandungannya. Iya, dia berdoa, tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus Tuhan adalah yang mana Allah. nih? Tuhan yang dalam kandungan apa Yesus yang adalah mana? Allah, Yesus adalah Tuhan itu. Dia tahu Dengerin itu. dulu. Iya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus yang dalam kandungannya. Oke, kira-kira bagaimana ya? Ya Tuhanku yang ada dalam Iya, kandungan. pasti Anda akan menggiring saya ke sana. Pemikirannya akan dimasukkan ke dalam Saya ini situ. nggak menggiring, Anda yang menggiring diri sendiri. Bukan, memang aslinya begitu, Abang Hendy. Memang harus begitu memang jawabannya. Orang Anda yang menggiring diri sendiri kok saya yang giring, gimana sih lo? Anda yang ngomong loh bahwa Tuhannya Bunda Maria itu yang ada dalam kandungannya gitu. Ya saya nggak menggiring Anda loh bro, Anda yang ngomong sendiri loh. Tapi kan kita pakai data, Abang, bahwa Iya, Injil iya, itu kan tadi kan kita udah nyatakan bahwa gimana Bunda Maria itu bisa memuliakan Yesus. Kalau dia Jadi kalau kalau- dia tahu bahwa itu gini loh, Abang kita kasih logika aja. Kalau anak itu Yesus itu biasa, anak manusia biasa ya. Nggak mungkin Bunda Maria memuliakan anaknya dalam kandungan. Iya pastilah Bagaimana dimuliakan caranya? orang anak kok disayang lah bang. Iya, tapi memuliakan itu berbeda dengan manusia biasa untuk memuliakan. Iya, itu kan iya. berbeda. Iya, Sampai-sampainya berbeda, para malaikat juga memuliakan Yesus itu Iya, sendiri. apa Para apa majus juga datang memuliakan dia. Sepsial dia. Iya, Sepsial dimuliakan. Setuju sama saya. Setuju. Makanya Bang Andi, kalau Pak Prengki, kalau Pak Yusuf itu menuhankan siapa? Pak Yusuf, suaminya Bunda Maria menuhankan siapa? ya menuhankan Tuhan Yesus lah, Abang Mandiku. Berarti dia menuhankan juga isi kandungannya Bunda Maria. Iya, semua. Oke, Makanya baik. di bawah kolong langit ini akan mengaku yang Oke. namanya Yesus itu. Itu sudah Kalau tertulis itu. ya dengerin dulu. Tidak Kalau ada nama lain, tidak ada nama lain. dengerin dulu. Tidak ada nama lain. Iya, dengerin dulu. Kalau sekiranya Pak Yusuf berdoa itu berdoa kepada siapa? Pada Yesus lah. Iya betul Bang Kores, pada Yesus. Berdoa kepada Yesus yang ada dalam kandungan itu. Ini orang memang suka sekali ngoreknya Nggak sampai ke apa-apa. situ. Iya, Ada yang apa-apa. ngomong. Bang Handi bukan. Bang Handi memang selalu biasa menggiring dia begitu, tapi tidak apa-apa. Kita ikutin aja. Enggak Iya, apa-apa, nggak Bang apa-apa. Franky. Enggak, saya enggak mengkiri Iya. Pak Prengki yang bawa-bawa. Kita ikutin aja, Bang. Baru Pak Franky yang Hendy, nggak bawa-bawa apa-apa. kok. Biasa, Contoh biasa nih ya, diskusi contoh ya nih. begitu. Biasa Contoh nih diskusi. Pak Prengki ya. Enggak apa-apa itu. Pak Bunda Diskusi Maria sehat ini, itu tidak. Bunda Maria ini mengandung nih. Terus Bunda Maria, maaf ya, contoh dia keluar rumah ke pasar lah. Berarti Tuhan sembahan ini ikut ke pasar, nggak mungkin dong ditaruh di rumah. Ya. Iya. Nah, pas Bunda Maria ada di pasar, berarti ada Tuhan ke pasar gitu loh ya. Begini Bang Hendy, Bang Hendy, itu saya rasa bukan pernyataan atau pertanyaan yang ilegal. Saya rasa janganlah yang pertanyaan-pertanyaan seperti mau ke pasar lah, beli ikan lah segala macam. Jangan seperti itulah Bang Hendy. Nggak, saya cuma seperti kasih itu. contoh, misalnya Iya. contoh. Nggak mungkin dong Bunda Maria nggak pernah keluar rumah. Iya, Bang Hendy mau mempertanyakan supaya kita menjawab seolah-olah iya betul Bunda Begini Maria. ya. Gini Bang ke pasar Henso. kita begitu. Bang Henso. Artinya begini Bang Andi. Ya. Iya. Sekalipun Bunda Maria berjalan ke pasar atau mau kemanapun, Ah, ah. Tuhan itu tetap ada di dalam- mana-mana. di dalam Kita kandungan. tidak bisa membatasi Bukan di ruang dan mana-mana, waktu. di dalam kandungan. Manusia Bunda Marianya itu berjalan. Di dalam Itu kandungan. tidak ada masalah. Tapi Tuhan di Pak dalam Franky kandungan. ini, Pak Franky ini tahu Bang Hendy ini dia menggiring terus ke situ tapi tidak apa-apa. Enggak, saya juga kiri orang Pak Prengki yang bawa data kok. Nah, kalau Bunda Maria lagi tidur nih, ya kan ya? Tuhan lagi tidur. Ya saya nggak ngomong Tidur gitu lagi ya. kan? Saya nggak tahu. Pernyataan Saya nggak tahu. elegan Dengerin dulu, saya sebenarnya. belum selesai ngomong. Saya itu nggak mau menghujat loh ya.
Kalau Bunda Enggak, Maria kita lagi tidak tidur, menghujat. dengerin dulu. Kalau Bunda Maria lagi tidur istirahat, kan nggak ada yang tahu Tuhan di dalam tidur apa enggak. Saya nggak ngomong ke situ, nanti menghujat. Pertanyaan saya, orang-orang di luar sana mau menyembah, sedangkan Bunda Maria lagi istirahat. Bagaimana cara menyembahnya? Ya, Bunda Maria kan tetap tidur. Tuhan kan tidak tidur kalau kita bilang. Oh, jadi Bunda Bagaimana Maria di tahu? Bagaimana Oke. bisa kita mengatakan Apa nggak mengganggu tuh kalau Bunda Maria? manusia Bunda Marianya? Ya, Oh, nggak Apa ada. nggak Kan mengganggu tuh manusia Bunda Maria gini loh. sibuk Kan, terus gitu loh. Bang Hendi, 9 bulan loh, bro. Begini. Gimana? Ya, tapi tidak seperti itu juga pertanyaannya. Loh, Maksudnya masa orang datang harus pergi ketuk-ketuk pintu. ya kan bisa ngetok pintu dulu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bunda Maria, kenapa? Saya mau menyembah Tuhan dalam kandungan. Boleh apa tidak gitu ya? Di rumah juga sendiri masing-masing menyembah Yesus, Ya bisa kan, berdoa di mana. saya kalau orang tahu di sana itu ada Tuhan dalam kandungan, nggak, apalagi tetangga, ya ngapain di rumah? Mending ketok-ketok pintu dulu gini. Tak, tak, tak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Tak tak tak. Assalamualaikum Bunda Maria. Yuk silakan. Izin, saya mau menyembah Tuhan dalam kandungan, boleh atau tidak gitu ya? Tidak seperti itu. Ah. Tidak seperti itu, Bang Hendi. Terus gimana? Jangan. Ya, setidaknya pertanyaannya tidak seperti itu juga. Jadi kita menjawab lebih ini, Bang. Ah. Masa masih orang-orang mesti datang harus ketuk-ketuk pintu sama Bunda Maria. Bunda Maria kita harus menyembah dulu Tuhan. Tolong bukakan pintu, entah seperti itu. Ya tapi kan ada Tuhan dalam kandungan. Iya, walaupun ada Tuhan, Bang. Tapi kan tidak seperti itu juga. Atau Masa mau pergi menyembah? apakah cuman Anda yang tahu berdua ini? Di zaman itu nggak ada yang tahu. Saya curiga di zaman itu nggak ada yang tahu, cuman Anda yang tahu sekarang nih berdua nih. ini, Bang Andi, di dalam Injil Lukas, bagaimana Elizabeth itu Ya. ketika Maria mengunjung Elizabeth, bagaimana reaksi Elizabeth? Ya kan? Bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Emang dia tahu? Emang Elizabeth tahu bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan? Saya nggak tahu. Saya Nah, nggak ada itu di dia makanya kan itu pernyataan itu. Bahkan Elizabeth aja dia tahu bahwa Oke. Oh, Elizabeth juga tahu kalau ada Tuhan dalam kandungan. ini kan sampai ibu Tuhan datang loh. Mengunjungi aku. Iya. Sebab Nggak apa-apa, bro. sesungguhnya ketika setelah Nggak apa-apa. Loh. Artinya Ini kan memperkuat. Iya, artinya memperkuat. Lukas 1 ayat 39 coba baca baik itu. Saya nggak membantah itu, saya mengiyakan Anda. Artinya, ya, ada orang lain juga. Elizabeth juga memperkuat kalau isi kandungan Bunda Maria adalah Tuhan, nggak apa-apa. Iya, makanya kan makanya tidak salah kan berarti. Tidak salah. Kalau Orang itu, Bang, yang membantah situ siapa sih? Orang kita diskusi nggak pernah saya bantah situ kok. iya, Orang saya siap, bikin nyaman komandan. kok. Siap, komandanku. Saya kan bikin nyaman, saya nggak membantah. Saya itu orangnya nggak suka bantah orang, saya bikin nyaman. Kita dari dulu, Gitu Bang. loh. Iya. Jadi tidak ada masalah buat Iya. Bang Andi. Saya kan selalu bikin nyaman Anda. Pernah nggak sih saya bantah gitu? Enggak. Tapi pertanyaan itu menggelitik, membuat saya ketawa terpental-pental gitu loh. Karena Anda sendiri yang memasukkan Tuhan dalam kandungan. Loh itu dia, itu lagi di situ kan. Coba kalau enggak kan saya nggak nanya. Rame juga diskusi, enggak apa-apa biar rame juga. Ya inilah Nggak apa-apa. sulitnya. Biar bro. rame juga seru juga ini. Inilah sulitnya kalau Tuhan itu turun ke bumi gitu loh. Jadi ada plus ada yang mau atau mau saja? Menurut Bang Andi Tuhan tidak pernah datang ke bumi? Terima Nggak kasih. bisa bro, bumi itu ciptaannya. Tuhan Iya. nggak memuat bumi kalau Iya, dia turun. Iya, Makanya menurut Bang makanya Andi dia Tuhan nunjuk. tidak bisa datang ke bumi. Nggak bisa. Bagaimana tidak bisa? Ya saya jawab ya. Nah, saya kasih edukasi dikit nih. Bagaimana tidak bisa? Iya ini saya edukasi dikit. Sekarang gini saya mengatakan, Abang, saat di samping Anda Katanya ada Tuhan di samping Anda. Gimana? Oke, Tuhan itu tidak akan pernah turun ke bumi. Ya, Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha melihat. Dia tidak perlu datang ke RT 7, RW 16 supaya dia tahu RT 16, nggak perlu dia survei. Tapi dia tahu. Tidak perlu dia khusus untuk ciptaannya. Bukan untuk pencipta. Apalagi kandungan Bunda Maria begitu sempit.
Jadi Tuhan ada di mana? Tuhan kalau kami ada di arsnya, gitu ya. Kalau Anda kan Bapak ada di surga lagi stay. Bapak itu di surga, Tuhan Anda itu nggak pernah kemana-mana, cukup di surga. Memerintahkan Gabriel, dia berfirman, Gabriel sampaikan ini kepada Bunda Maria, nanti dia akan mengandung. Gabriel pergilah ke Bunda Maria, bersoal jawab. Bunda Maria kaget, mana mungkin aku bisa hamil? Saya ini wanita suci tanpa pernah disentuh oleh laki-laki lain. Apa yang terjadi kemudian? Atas perintah Bapak yang di surga ini stay di situ gitu. Ternyata Bunda Maria memang mengandung. Ya, Yang pertanyaan dikandung saya. adalah, dengerin dulu, yang dikandung adalah bukan Bapak yang ada di surga, tapi adalah kehendak Bapak. Berisi firman tadi itu menjadi manusia yang dikandung Bunda Maria itu. Kehendak Bapak yang dikandung menjadi manusia, bukan yang berkehendak masuk. Terus Bukan. pertanyaan saya, Bang. Tidak, oke, pertanyaan saya, Bang. Nah, Sedikit-sedikit, Bang. Biar saya bisa mengerti. Sekarang Abang Andi kan bilang Tuhan itu pada di arsanya atau di hadiratnya atau di mana? Iya. Saya bertanya, mengapa sahabatku yang Muslim harus berdoa harus menggunakan kiblat? Karena perintahnya Gimana? ada. Iya, perintah. Sedangkan tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat segalanya. Karena Tentunya perintahnya saya kita- berdoa di iya. Tentunya saya berdoa di laut, saya berdoa di darat, saya berdoa dimanapun, itu Tuhan tahu. Kenapa saya harus mengarahkan saya berdoa? Sebentar, saya jawab ya. Kalau kami umat Islam itu ada kiblat, artinya ada arah sholat. Jadi bedakan Terus? berdoa dengan sholat. Sholat itu wajib. Kalau berdoa Iya, itu benar. saya akan jawab. Iya, saya lagi mengikuti. Benar. Kalau berdoa biasa itu tidak perlu mengarah kiblat, mengarah kemana juga bisa. Tapi kalau sholat dimanapun kita berada mengarah kiblat, perintahnya di situ. Tuhan tidak ada di kiblat, Tuhan tetap ada di atas arsnya begitu. Cuma Sholat itu apa? perintahnya Sholat harus- itu apa? Ah, Sholat itu apa? sholat itu adalah cara perintah menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa itu apa? Berdoa itu adalah meminta di luar daripada Ketika Anda sholat, ya. ketika Anda sholat, Anda mengatakan apa? Ntar dulu ya. Berdoa itu biasa dengan sholat itu berbeda. Iya, makanya saya bertanya, ketika dalam ritual doa, ritual sholat, apa yang kamu katakan? Banyak doanya di dalam sholat. Iya, Doa- apakah itu bukan doa? Iya, makanya saya bilang di Iya, dalam makanya sholat. berdoanya harus di mana? Aduh, kamu mau dijawab ngomong melulu. Ya, bisa. Kalau Anda bertanya itu saya menjawab, dengerin dulu supaya paham. Oke, di dalam sholat itu ada doa wajib. Kalau di luar sholat namanya doa sunnah. Di dalam sholat itu ada doa iftitah dan seterusnya. Gitu loh. Tapi ini doa wajib dibaca saat orang sholat, hukumnya wajib. Tapi kalau di luar sholat ada namanya doa sunnah. Misalnya contoh doa di luar sholat nih, ya Allah berikanlah aku rezeki hari ini dalam berusaha. Ya Allah permudahlah segala urusanku hari ini. Ya Allah selamatkanlah aku dalam perjalanan ini. Ya Allah lindungilah hambamu ini. Itu di luar sholat. Tapi kalau doa iftitah wajib. Itu siapa Itu yang loh. kasih ajaran itu? Nabi kami, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ada yang memberi contoh. Oke, Oke. paham ya? Ini Bang Andi, gue perkuat Bang Andi. Ya silakan. Gini, kiblat itu adalah bentuk adalah persatuan kita itu. Misalkan kita nggak tahu, misalkan ada di hutan, kita boleh menghadap kemana aja, terutama yang disunahkan itu ke barat. Misalkan kita tahu kiblatnya, kiblat itu adalah buat bersatu gitu. Ya, itu saya tidak mempermasalahkan itu, abangku. Yang saya Tadi ngapain aja? ini bukan. Saya mengatakan sesuai dengan Bang Andi bahwa Allah itu Maha Tahu, Allah itu tidak perlu turun ke dunia. Allah itu di mana-mana saja. Dia Maha bisa. Tahu segalanya. Entar dulu Nggak dong. bisa. Gini, Abang, harus kita pakai logika juga dong. Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha segalanya. Dia tidak perlu datang ke dunia. Nah, aktivitas manusia di bumi ini tentu dia tahu.
Oke, mau sholat mau berdoa, baik itu biasa maupun tidak biasa, itu pun dia akan tahu. Kenapa demikian harus memberikan suatu arah? Padahal Tuhan di mana-mana, Tuhan ada pada di hatiku. Ketika saya berdoa meminta pertolongan Tuhan, kenapa harus saya mengatakan harus aku arahkan ke sini? Apa? Oke, sebentar. Apa maksudnya Tuhan itu ada di mana-mana? Maksudnya apa? Loh, Tuhan itu kan maha kuasa, artinya definisi yang tadi Bedakan Bang Andi mengatakan gini, gini loh Bang Andi. Bang Andi mengatakan bahwa Tuhan maha tahu, artinya berarti dia maha tahu segalanya. Dia mau duduk, dia berada di atas yang tahta yang tinggi nih. Dia melihat semua apa yang dilakukan oleh manusia di dalam bumi maupun di planet yang lain. Prengki, dengerin dulu saya ngomong. Bedakan antara keberadaan dan kemahakuasaan. Kalau di mana-mana itu artinya dia ada di mana? Iya. Di suatu tempat. Di mana-mana. Bukan kemahakuasaan yang dibicarakan. Ya sekarang hilangkan dulu. Dengerin dulu. Sekarang saya mau nanya kepada Anda. Kalau Tuhan di mana-mana, artinya di mana-mana itu tempat, betul? Iya, artinya Tuhan kan punya otoritas penuh. Dia di mana saja ada. Iya, oke, baik. Maksudnya kan iya, begitu. udah stop dulu, stop pendek-pendek. Di mana-mana ada. Yakin ya? Iya, Tuhan itu di mana-mana. Bukan Yakin. berarti Tuhan 1000, Tuhan 2000, Tuhan 3000, enggak. Di mana-mana itu tempat ya. Gini loh Abang, dalam pengertian Abang harus mengerti tentang bagaimana ungkapan di mana-mana. Gini loh, kita harus di mana-mana mengerti itu bahasa di Indonesia. mana-mana bukan tempat yang jelek ya, bukan tempat yang hina, maksud di mana-mana di situ. Ya nggak bisa, di mana-mana nggak bisa dipilih begitu Bang. Namanya di mana-mana tempat. Ini Nggak mau bisa. jebak dia, mau di mana-mana, abang pasti mau jebaknya ke lubang WC nih, tahu saya. Enggak, saya nggak mau ke sana Bang, itu kasar. Nggak bisa. Beginilah risikonya kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya saya tanya, kalau di mana-mana itu menunjukkan tempat, artinya pernah nggak Tuhanmu ada di neraka? Tempat lo itu neraka? Nggak bisa jawab juga kan? Bukan, gini Abang. Nah, Kalau jawab coba. Tuhan, gini, oke. Tuhan ini kan yang menciptakan segalanya. Saya nggak nanya penciptaan di Antar dulu mana-mana. Bang, ya, dengar dulu Bang Andi. Kau masih kok ngotot gitu ya? Tuhan itu kan tahu semuanya, baik neraka maupun sorga, baik di bumi maupun di planet yang lain. Kan dia tahu. Dalam ungkapan manusia seperti saya kayak gini. Siapa bilang Tuhan mengatakan, tidak maha tahu? Siapa bilang Tuhan tidak maha itu tahu? makanya dalam segala aktivitas apapun akan Tuhan itu tahu. Saya nggak nanya itu. Loh, gimana? Emang pertanyaannya Ini apa? pertanyaan, Gimana? makanya Pregi dengerin bahasa Indonesianya dulu, dengerin. Bahasa Indonesia kok nggak paham-paham. Di Nggak ada mana-mana, dengerin. Oh iya, silakan. Di mana-mana itu menunjukkan tempat. Oke, saya ikuti. Oke. Di mana-mana. Surga dan neraka itu tempat. Betul. Saya tanya, pernah nggak Tuhanmu memasuki di mana-mana itu tempat di neraka? Pernah atau tidak? Memasuk ke neraka dalam arti apa? Astagfirullahaladzim. Enggak, Katanya di ntar dulu. mana-mana, Tuhanmu ada di mana-mana. Iya. Kalau saya bilang dia berada di neraka menyaksikan para iblis itu sedang ini bagaimana? Saya bilang begitu. Ya tinggal ngomong pernah masuk di neraka Berarti udah. nanti dibuat satu poin. Oh, ini berarti Tuhannya gini di neraka nih, kan gitu Nah, pikirannya. itulah statement yang kurang baik kalau Tuhan ada di mana-mana. Bukan. Nah. Dalam ungkapan Bang Andi kan profesor, tentunya mengerti tentang Tuhan itu di mana-mana. Dalam ungkapan orang Iya. Indonesia berbicara, Oke. pasti ada konotasinya, pasti ada Oh, Allah itu maha tahu, dia segalanya di mana-mana. Saya nggak dia bilang, saya ada. nggak membahas Itu maha maksudnya, tahunya. gitu loh. Kita nggak Maksudnya paham. pengertian itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan eksakta. Kita ini pengertiannya kita harus menjelaskan definisi tentang Ini pengertian Pregi kita. banyak ngomong tapi nggak nyambung loh, serius. Bukan tidak Nggak nyambung. nyambung. Abang itu tahu ini loh bahasa Indonesia kamu yang ini jelas. memberikan statement. Abang itu guru bahasa dengerin, Indonesia loh. Prengki, kamu ini memberikan statement harga cabai, tapi kamu jawabnya harga mobil. Nggak nyambung gitu loh. Nggak bisa Bang, gimana? Sekarang Abang, ini dengerin aduh. baik-baik ya. Saya mulai lagi nih ya. Ya, oke. Di silakan. mana-mana itu artinya apa di mana-mana? Iya, pengertian di mana-mana yang barusan saya katakan ini adalah satu ungkapan kepada Allah itu sendiri bahwa ada suatu kemahakuasaan. Dia Bukan kemahakuasaan kalau di mana-mana. Makanya saya jelaskan bahwa yang kuungkapkan Allah itu di mana-mana
dia berada di mana-mana. Dia Oke. maksudnya dalam arti bukan harus dia di sini, harus dia di situ. Dia itu tahu bahwa dia berada di taktanya, tapi dia melihat segalanya. Berarti Makanya dia tadi, kalau dia ada ya di oke, aku ganti. Aku ganti Pak Adi ya. diganti dia, Allah diganti tidak dia. di mana-mana. Allah Ya. Maha tahu, dia duduk di arasnya dan dia melihat segalanya. Nah, kalau itu tadi itu pertanyaan saya dari awal yang Anda bantah. Iya, sekarang aku menggantikan itu sehingga kita ada titik temunya. Oke, Allah berada di titik yang paling tertinggi dan melihat segalanya. Pertanyaan Nah, itu tadi- saya. itu tadi pernyataan saya sekarang. lu pakai. Pertanyaan sekarang. Allah melihat segalanya. Dia melihat neraka enggak? Melihat. Oke, keren. It's very good. Tahu. Sekarang. Oke, bagus. Allah melihat Abang Andi sholat. Tahu. Tahu kemana arahnya? Tahu. Orang dia menunjukkan arah kiblat kok, perintah sama dia. Ia menunjukkan arah siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan arah kiblat. Terus yang lain berdoanya ke arah yang berbeda bagaimana? Siapa Allah yang tidak tahu. Siapa yang lain? Saya. Ya kamu nggak mengikuti perintah Allah, kamu bukan muslim kok. Ya, iya, tapi apa Allah tidak tahu? Allah itu bukan Allahmu, bukan. Enggak, Kamu nggak- apakah gini, apakah Allah, Tuhan oke lah kita ganti dengan Allah. iya. Tuhan apakah dia tidak tahu? Tuhan Maha tahu. When I pray, my God see me or not? Oh, apa sih? Ketika saya berdoa, Tuhan saya melihat saya enggak? Tuhan tahu kalau kau itu salah sembah, menyembah anak orang, tahu dia. Jesus Christ, I love you full. Enggak Tahu bisa itu, Tuhan begitu, itu. Abang. Ranking Sekalipun bukan Tuhan itu pemikirannya tahu. begitu, Itu Abang banyak Andi ngomong, full. ranking nggak Itu nyambung. Gantian nggak bisa ranking. nyambung gimana? Coba Abang Andi berpikir, coba logika. Nggak ngerti aku. Saya benar-benar Udah. bingung. Coba Udah, bingung. udah, Coba, gantian ya. Coba Abang membingungkan saya. Saya ini ngomong itu selalu kau nggak nyambung, Prengki, gitu loh ya. Kamu ngomong panjang, nggak orang banyak denger loh. Ini live loh di YouTube. Kamu nggak nyambung gitu loh. Abang Andi yang nggak Gantian nyambung. bicara, gantian ya. Soalnya apa? Kalau saya bicara, kamu juga nabrak. Jadi kau nggak denger gitu loh. Jadi kalau orang bicara didengerin. Anda ngomong tuh saya dengerin gitu. Jadi jangan orang ngomong tuh ditabrak. Oke? Kalau kamu mengatakan tadi, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu melihat saya berdoa kepada Yesus? Tahu. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan tempat Anda di neraka. Bahwa oh ini si Prengki ini saya mau merintahkan dia menyembah kepada aku mengarah kiblat, tapi dia tidak lakukan, dia menyembah kepada anak orang malah. Udah digariskan bahwa kamu sudah disiapkan kaplingan di neraka berlutut di sana. Udah Maha tahu dia. Paham sampai sini? Paham? Paham? Oke, paham, diam dia. Jadi gitu bro, argumentasi saya lu pakai, tapi lu bantah sendiri. Nah makanya lain kali kalau ngomong sama kami di sini, lu jangan ngomong Tuhan ada di mana-mana. Di mana-mana itu menunjukkan tempat, gitu ya. Tapi Tuhan itu tidak luput sekecil apapun perbuatan makhluknya di muka bumi. Dia Maha tahu, Maha melihat. Benar loh. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun ke RT 16 supaya dia tahu survei di sana, nggak perlu. Maha tahu, Maha melihat, Maha gitu loh. Tidak perlu turun ke bumi melalui rahim Bunda Maria terus kemudian dipersekusi kayak gitu, nggak perlu. Gitu loh. Allah kan lu udah sendiri paham. Allah Maha bijaksana, Maha penyayang, Maha melihat, Maha tahu, Maha kuasa. Nah kalau udah Maha Kuasa itu bagaimana menciptakan alam semesta terus diisi oleh makhluk hidup supaya bagaimana ini hidup terapi dan teratur. Diciptakanlah pohon, diciptakanlah binatang, diciptakan manusia dulu. Bagaimana manusia ini supaya nggak bentrok sesama satu sama yang lain. Diberilah ayat suci, diberilah kitab suci. Ada nabi yang ngajarin mulai dari Nabi Adam. Dipercaya untuk mengajarkan kaumnya Nabi Adam, sumber pengajaran Nabi Adam dari Tuhannya, begini loh, bersambung sampai Nabi Musa, Daud, Musa, sampai Yesus Amasia. Ini loh Yesus, firman kau terima nih dariku, ajarin firman ini kepada orang-orang agar dia tidak menyembah berhala, agar tidak makan babi, agar dia disunat, hidup teratur.
hidup bersih dan seterusnya. Kemudian disambung Nabi Muhammad SAW lengkap ada Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada satupun kehidupan di muka bumi ini luput daripada pengajaran Al-Quran dan hadis. Gitu loh sebagai makhluk hidup. Jadi sudahilah menyembah anak orang. Gak ada gunanya itu loh. Gak ada ilmunya. Gak ada dasarnya. Gak ada pengajarannya. Karena anak orang ini tidak pernah mengklaim dirinya disembah. Dia mengklaim dirinya adalah utusan Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau orang ini mengklaim dirinya utusan Tuhan, ngapain lu Tuhan kan? Sedangkan nyata-nyata di muka bumi dia berdoa kepada Tuhan. Segala aktivitasnya dia berdoa kepada Tuhan. Mau menghidupkan orang mati Lazarus, dia berdoa dulu. Oke, Bang Apa yang Andi. dilakukan Yesus tidak berdoa? Coba lu bayangin Berengki. Yesus waktu berdoa itu, bayangkan kalau Yesus Tuhan, bro. Ini Yesus Tuhan nih. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, lu jangan bodohi anak kecil, bro. Nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke, Bang Andi. Oke, saya ingin. Artinya Anda panjang lebar dari tadi tentang apa yang bahwa hanya semua itu tentang Al-Quran, hanya semua itu bla 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 yang membenarkan semua ini. Ya, benar ya? Lu ngomong apa sih? Nggak Tentunya. dengar gua. Ngomong apa? Oh, enggak. Ntar aku kasih ini dulu. Ntar dulu. Aku kasih ini dulu. Ntar Apa, aku headset saya lagi coba lo. Ntar dulu Bang Andi. Bang Andi yang ganteng dan hebat. Tahu aja lu kalau gua ganteng, Oke. orang gua belum mandi. Ya udah nggak apa-apa. Itu kamu jelek. Oke, Terus? Bang Andi. Artinya gini, Bang Andi. Dari tadi kan Bang Andi menjelaskan bahwa semua itu ajaran bla bla bla, dan mulai dari nabi ini sampai dengan Yesus Kristus sampai dengan Nabi Muhammad dan sebagainya. Pengajaran-pengajaran itu apakah hanya Islam saja yang mendapatkan atau memang ada dari Kristen? Jikalau ini pertanyaan, jikalau Tuhan ini hanya Tuhannya Muslim yang benar, apakah manusia Kristen di seluruh dunia ini sampai detik ini, Apa ya? Oke. apakah mereka akan habis, punah? Apa sih pertanyaan? Tidak ada lagi pengajaran. Kalau misalnya dia Tuhan yang Maha Tahu, bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka ini akan lenyap dari muka bumi. Pertanyaannya apa sih? Oke. Pertanyaan apakah orang Kristen sudah mulai hancur, sudah mulai tidak ada, Oke, saya atau jawab ya. semakin bertambah? Saya jawab ya. Dengarin ya baik-baik ya. Sang pencipta alam semesta itu cuma satu. Iya. Oke, dengerin saya, jangan dibantai ya. Sama satu. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia ini. Kalau menyembah Tuhan selain yang satu ini, pasti ini agama yang nggak benar nih. Salah Tuhan dia. Anda pikir aja sendiri. Kalau umat Islam itu nama sembahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas di dalam Al-Quran. Cuman ini yang menyembah. Cuman ini yang menciptakan alam semesta. Sebagaimana Yudaisme juga serobit dengan itu. Yudaisme kalau mau tefillah, dia masuk ke masjid, dia nggak milih gereja. Dia paham itu bahwa pencipta alam semesta ini satu. Yang disembah cuma satu. Deal di sana ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, manusia ini diberi akal supaya berpikir dan diberi kebebasan supaya tidak sebebas-bebasnya diutus nabi, diberi kitab namanya Al-Quran, penjelasannya ada di hadis, supaya tidak hidup berantakan ya. Jadi patokan kita hidup di muka bumi ini itu harus ada kitab suci yang dijadikan landasan. Nah, kitab suci itu tidak ujuk-ujuk datang, ada yang menerima sekaligus mengajarkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah Al-Quran dan hadis gitu. Yang kami imani sebagai pedoman hidup kami orang Islam. Nah, di luar daripada itu pertanyaan Anda, apakah kalau tidak menyembah ini punah? Jawabannya adalah tidak akan pernah punah manusia di muka bumi ini sebelum kiamat itu datang. Tapi setiap yang hidup pasti mati. Anda akan mati, saya akan mati. Masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Tapi menurut Al-Quran, siapapun makhluk hidup manusia di muka bumi ini gitu, tidak menyembah kepada Sang Pencipta sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, neraka tempatnya paling abadi di sana. Itu. Jadi saya nggak mau menghakimi Anda, mudah-mudahan Anda memahami bahasa yang indah ini. Ini bahasa sangat toleransi, tidak abu-abu, jelas, mudah-mudahan Anda paham. Sekali lagi saya ngomong bro, manusia di muka bumi ini tidak akan pernah punah sebelum kiamat. Dia akan beranak cucu. Nah, statement yang kedua menurut Anda, apakah Kristen bertambah populasinya? Is okay mau bertambah, mau berkurang, itu bukan masalah takaran untuk orang beriman begitu. Islam 2 orang pun tetap Islam. Jadi pemeluk agama Islam kalau cuma 2 orang di muka bumi ini, ajaran Islam itu tidak akan pernah berkurang. Jadi bukan dilihat daripada kuantitasnya, tapi dilihat dari iman dan takwanya. Ya, tidak perlu kualitas, tapi tidak perlu kuantitas, tapi tidak berkualitas takwanya itu gitu loh bro. Jadi saya sarankan pelajari dulu kitab sucimu baik-baik, keluarkan dulu doktrinnya. Ya, restart dulu dirimu dari nol. Apa benar yang lu tuhankan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta? Ini dulu. Kalau lu bisa temukan, ya lu maksud anak Bunda Maria ini pencipta alam semesta, tertulis di Bible, laksanakan. Tapi kalau tidak ada tertulis di Bible, Tuhanmu itulah yang menciptakan alam semesta, tinggalkan. Ngapain terdoktrin? Akhirnya di mana-mana kau nggak bisa berdiskusi dengan baik, hanya muter-muter gitu. Sekali lagi saya sarankan bro, pelajari Bible dengan baik, jangan diintervensi oleh doktrin siapapun. Kau bebas memilih, kau bebas menentukan. Sebelum ajal memanggil, maupun ada napas di kandung badan bro, jangan sampai salah Tuhan. Sekali lagi saya ulang, hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain. Silakan. Iya, baik. Memang apa yang dikatakan Bang Andi itu bahwa hanya satu Tuhan. Tidak ada yang mengatakan bahwa 2-3 Tuhan. Cara penyembahan kita memang berbeda. Dalam pengakuan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu sudah dinyatakan. Dan itu di dalam konsili dan dinyatakan Yesus adalah Tuhan. Perkembangan-perkembangan ini menjadi salah satu penolakan-penolakan dari kaum Polinikus yang menolak tentang ketuhanan Yesus. Itu fine, tidak ada masalah. Pertanggungjawaban iman antara manusia dengan Tuhan itu bukan urusan kita, urusan pribadi kita masing-masing. Di dalam firman Tuhan bahwa Yesus menyediakan rumah-rumah di sana untuk orang yang percaya. Bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia pergi untuk menyediakan rumah kepada orang yang percaya. Dan kami berada pada jalan yang benar untuk percaya Dia sebagai Tuhan itu sendiri. Dia yang turun menjadi manusia. Tetapi itu dibantah oleh abang-abangku di Islam. Itu tidak ada masalah. Kita tidak bisa memaksa. Soal nanti kan kita mati baru kita akan menghadapi baik di neraka maupun di sorga. Itu adalah hak vetonya Tuhan itu sendiri. Tetapi kita tidak bisa, makanya kita tidak bisa menjadi hakim yang adil. Maka Yesus itu yang akan datang kedua kali untuk menghakimi baik yang hidup maupun mati. Jadi saya pikir bahwa semua yang ada pada di dunia ini
Kita itu hanya dalam satu ciptaan, yang ciptaan itu satu, tidak ada baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam sama. Tapi dalam ritualnya kita berbeda. Tidak ada yang mentuhankan ini dan itu. Hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Esa. Dan melalui putra tunggal Tuhan, Yesus Kristus, dialah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya udah selesai, mengapain? Karena kita hanya mengakui, confess kami, syahadat para rasul itu, confess atau pengakuan iman kami itu kepada Tuhan yang Esa. Nggak ada tiga Tuhan. Kami mengakui, aku percaya kepada tiga Tuhan. Nggak ada kami mengatakan begitu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu dalam pengakuan iman kami yang digaungkan di setiap hari. Jadi kami tidak menyembah dua atau tiga Tuhan, Abang. Hanya dalam ritual, doktrin yang kami dapatkan itu harus memang ada doktrin. Kita nggak bisa keluar dari doktrin, Bang Nadi. Kalau orang yang keluar dari doktrin itu, ya berarti dia punya pemahaman yang berbeda. Berarti dia akan keluar dari lingkaran gereja tersebut. Karena doktrin itu memang kami berterima kasih. Siapa yang mengenal? Bapak-bapak gereja. Orang-orang inilah yang mengenalkan Yesus Kristus kepada kami. Mereka yang tahu. Saya baru lahir buah sejagung begini, kok mana saya tahu? Kalau saya tidak mengenal sejarahnya, saya tidak mengenal tentang doktrinnya, pengajarannya, Alkitabnya, bagaimana cara saya bisa tahu? Saya harus melewati itu, saya harus mengetahui itu. Tidak ada orang yang sekonyong-konyongnya datang untuk memberikan, oh berarti dia adalah nabi. Kalau orang itu hebat, Bang. Kepanjangan cukup ya. Abang dari tadi banyak, sekarang saya nggak banyak. Ya, aku pengen Ya klarifikasi. udah, oke. Aku pengen klarifikasi pendek-pendek saja. Doktrin Tritunggal itu menurut Anda kan diajarkan oleh Bapak Gereja. Bapak Gereja itu siapa-siapa aja sih? Tahu nggak? Kenal nggak namanya siapa? Tentunya kami tahu. Oke, Abang jelaskan. Ada namanya, kami mengerti tentang Bapak-Bapak gereja. Ya, Siapa tuh? Abang harus tahu.